Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Spen 5 TV dimanapun berada, senang sekali bertemu kembali bersama saya Rahmat Habibullah dalam program Spen 5 Talk Show. Kali ini kita melaksanakan talk show dengan program ngobrol pendidikan Islam yang bertemakan tentang GPAI berkualitas. Alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini Kepala Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Buya Halijarsan, kemudian Kasih Pendidikan Agama Islam, Ibu Endang, kemudian Pengawas Pendidikan Agama Islam dari Kementerian Agama, Bapak Pasmi Dedi. Assalamualaikum Buya, Bapak dan Ibu semuanya. Gimana kabarnya Buya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Pemirsa Spen 5 TV, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Kemenak, Ibu Kasih dan juga Bapak Pengawas kita tentang program GPAI berkualitas atau Guru Pendidikan Agama Islam berkualitas Kota Padang Panjang. Terima kasih Buya atas kesempatan dan kehadiran Buya di studio Spen 5 TV ini untuk berbincang-bincang ngopi Buya, walaupun yang diminum teh Buya. Kualitas suatu negara juga diindikatori atau pendidikan merupakan salah satu indikatornya. Kemudian indikator keberhasilan dan kualitas pendidikan itu juga tergantung kepada guru tentunya oleh Buya. Nah, menurut Buya GPAI atau Guru Pendidikan Agama Islam yang berkualitas itu bagaimana Buya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih atas kegiatan ini di Spen 5 TV SMP 5 Kota Padang Panjang. Kalau tidak salah ini adalah yang kedua kali saya untuk tampil di sini. Kelihatannya yang kedua untuk seterusnya kelihatannya. Mudah-mudahan. Amin. Karena ada sejarah yang terukir ketika 2021 Agustus saya kembali dipindahkan ke Padang Panjang. Itu yang pertama saya injak adalah SMP 5. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Pengawas kita, Pak Dedi Bendang, Kasih Pendidikan Agama Islam. Benar sekali bahwa ada beberapa tolok ukur untuk maju ataupun mundurnya satu negara. Iya. Tidak ada kata-kata kecuali pendidikan. Iya, itu memang terbukti di dalam sejarah. 1945 itu sebenarnya Indonesia hancur, Jepang hancur. Iya. Indonesia hancur karena baru saja selesai dari cengkeraman penjajah. Iya. Jepang itu hancur oleh karena Hiroshima dan Nagasaki baru saja hancur jadi abu di bom sekutu. Bom atom Ibu ya. Bom atom. Tapi 25 tahun setelah itu, Iya, Bu. di mana Jepang dan Indonesia sama-sama membangun, kok kita ditinggalin 25 tahun pula. Iya. Agaknya Padahal sama-sama hancur awalnya ya. Sama-sama hancur awalnya. Tapi bagi di Jepang begitu cepat. Lebih cepat. Agaknya hari ini kita sependapat, kita belum dapat mengejar Jepang. Iya, Bu. Karena Jepang masih menempel dengan label Cina Asia. Apabila kita bertanya kenapa, jawabannya adalah karena Jepang itu sangat memprioritaskan pendidikan. Iya. Karena Hirohito di waktu Hiroshima dan Nagasaki hancur, Kaisar Jepang waktu itu, biar jabatan hancur, biar gedung-gedung runtuh, tapi kami masih punya 1.500 orang guru. Iya. Kan gitu katanya. Guru yang yang dilihat lagi Bu ya. Guru. Kekuatan Karena guru. guru adalah orang-orang yang bisa dijadikan invest untuk masa depan. Iya. Nah, secara Islam juga tidak dapat kita bantah. Iya. Islam itu kan sangat komplit, sangat universal. Apapun ada dikaji dalam Islam. Tapi yang paling utama dikaji itu adalah pendidikan. Iya. Karena Al-Quran Karim 30 juz, 6.236 ayat, yang pertama kali turun adalah ayat tentang pendidikan. Iqra. Pendidikan.
Maka bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan yang profesi sebagai guru. Alhamdulillah. Saya juga guru. Iya, ya. Nggak mau lah kita nggak masuk. Nah, kemudian guru agama Islam. Nah, tadi Pak Rahmat pertanyaannya kan ke situ. Iya, ya. Ini unik lagi. Iya. Sesuatu yang tidak dapat dibantah. Kok kelihatannya guru agama Islam itu makin dibutuhkan? Kan seperti itu. Benar. Saya pernah mengikuti satu spesium seminar besar di Merkur, Ancol, Jakarta. Iya. Itu hadir dari Kementerian Pendidikan dan dari Kementerian Agama. Kita juga ikut menjadi peserta. Yang dibahas adalah kenapa ada kesan di Republik yang kita cintai ini penyakit kok makin diobat makin sakit. Diobat makin sakit, Bu, ya? Makin obat makin sakit. Maling makin ditangkap, maling makin Makin merajalela. Narkoba makin diberantas, Makin justru menjadi. pengedar pemakai makin banyak. Merajalela. Ada apa? Why? Iya, iya. Nah, ternyata setelah sekian lama berdiskusi, ditemukanlah satu kesimpulan. Adanya pendidikan yang kurang berimbang. Nah, pendidikan yang kurang berimbang. Selama ini kita begitu terobsesi mengisi kepala. Iya, Bu. Agak terlalaikan mengisi dada. Iya, iya. Nah, terlemong yang diisi dada. Sehingga tidak seimbang. Apabila yang diisi hanya kepala saja, Iya. itu ujung-ujungnya materialistik. Orientasinya Orientasinya material, material. benda. Benda. Ya, benda. Kerja paling sedikit, untung paling banyak. Nah, kan begitu. Iya, Bu, ya. STT, kelatak santong taruh. Itu ujung-ujungnya. Iya, Sehingga harus ada asas untuk perimbangan. Nah, asas perimbangan itu adalah dada. Mengisi dada. Realnya, isilah berbagai ilmu pengetahuan ke kepalamu, Iya. tapi jangan kamu lupa mengisi agama ke dadamu. Nah, kalau sudah begitu, guru agama Islam adalah berperan. Di sana perannya. Di sana Bu, ya. perannya. Nah, disitulah letaknya guru agama Islam itu tidak dapat terbantahkan. Nah, sedikit lagi saya sampaikan. Iya. Fakta menunjukkan di lapangan bahwa denyut yang seperti itu makin dirasakan. Iya. Artinya karena itu adalah sebuah kebenaran, kebenaran itu tidak bisa dibantah. Karena al-haq min rabbik, kebenaran itu dari Tidak Tuhan. bisa. Tidak bisa dibantah. Nah, apa yang terjadi hari ini? Iya, iya. Orang-orang tua yang berkeliaran di sana. Iya. Dengan siswa-siswanya yang kita ajar. Apa yang mereka rindukan? Anaknya harus menjadi seorang pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Mungkin pemegang perusahaan dengan ribuan karyawan. Iya. Tetapi harus imam dalam sholat. Jumat harus bisa khatib. Dia hafal Al-Quran. Dan hari ini kita lihat lembaga-lembaga pendidikan yang muatan keagamaannya banyak. Yang kegiatan keagamaannya syarat itu dikejar oleh masyarakat. Sangat diminati. Sangat oleh diminati. orang Termasuk tua SMP 5 sekarang, insya Allah. Insya Allah. Nah, Insya Allah, ya. makanya saya Kemenak sering ke sini. Iya. SMP 5. Berbagai, ya. Pak Rahmat ada di sini. Iya, gitu. benar. Itu yang dikejar hari Pembukaan ini. tahfiz kemarin ya, Bu, ya. Betul. Ya. Walaupun di pendidikan sekolah negeri, Ya. ada program keagamaan. Ada program keagamaan. Itu akhirnya gulai makin Iya. menjadi enak dan Iya, lezat. Bu, ya. Nah, gitu dia. Satu lagi. Kita melihat bahwa sejak 98 itu reformasi. Iya. Itu tak terbantahkan lagi. Iya, Bu, ya. Akhirnya hari ini saya pernah 5 kali item bertemu dengan gubernur. Itu Iya. ada pantun untuk gubernur saya kasih waktu itu. Iya. Boleh disampaikan langsung, Bu, ya. Boleh, ini Mudah-mudahan. pantun untuk Pak Gubernur kan begini. Pak Gubernur. Ya, jalan-jalan ke Pasar Rabaa, jalan ke Pasar Rabaa, pergi bertiga. Kami orang Sumatera Barat menjadi bangga karena satu-satunya gubernur bergelar Buya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kepain seperti itu. Gubernur kita Buya, ya, Bu, Iya, ya. Buya. Kemenak kita Buya. Buya, ya. Jadi kurang lebih disitulah letaknya hal tersembunyi eksistensi dari guru pendidikan Iya, agama Islam. Karena guru pendidikan agama Islam itu dia bisa kiri, dia bisa kanan. Iya. Apalagi kalau saya coba untuk mengaitkan dengan, ingat, Iya, Bu. satu-satunya kota, kabupaten kota di Sumatera Barat yang berjulukan Serambi Mekah hanyalah Padang Di Panjang. Padang Panjang, Bu, ya. Guru PAI ada di mana-mana, Iya. tapi beda yang ada di Padang Panjang. Iya. Saya meramalkan pada saatnya Iya, Bu, ya. pemangku kebijakan, pengambil-pengambil keputusan di kota Padang Panjang adalah
berasal dari unsur guru-guru PAI. Amin. Salah. Mudah-mudahan. Mungkin kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Buya. Jadi memang peran guru PAI sangat berperan sekali, apalagi untuk mengisi dadanya. Ya, gitu ya. isi dada. Iya. Terima kasih Buya. Penyampaian yang sangat luar biasa pemirsa dari Buya kita, sekaligus Kepala Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Baik, selanjutnya kita minta kepada Ibu Endang selaku Kasih PAI di Kota Padang Panjang. Nah, baru diluncurkan oleh Kementerian Agama Kota Padang Panjang pemirsa beserta guru-guru PAI di Kota Padang Panjang dengan program GPAI berkualitas, ya Bu. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu tentang program GPAI berkualitas ini? Pak Dedi. Jadi mungkin sedikit apa ya Pak sebelum kita memulai. Iya. Saya boleh izin sedikit berseloroh. Apa bedanya guru dan murid Pak Rahmat? Iya Bu. Kalau guru suhu tanpa ini udah di kepala. Iya. Tapi kalau murid terpaksa masih pakai ini dulu ya Pak. Ya Bu ya, mohon izin. Jadi Pak Rahmat, munculnya GPAI berkualitas ini sebenarnya seperti yang telah kami sampaikan bahwa Pak Kemenak kita hanya sekedar memberi framing, memberi frame kepada guru-guru kita yang sebenarnya memang sudah berkualitas. Apa yang disampaikan oleh beliau pada saat kita waktu itu diamanahkan sebagai Kasih PAI, bahwa sebenarnya guru-guru kita sudah banyak berbuat, kata beliau. Guru-guru kita sudah hebat. Guru-guru kita sudah banyak berbuat untuk Kota Padang Panjang. Namun ayo kita sama-sama agar guru-guru yang sudah berkualitas ini akan lebih memaksimalkan perannya, baik tusinya selaku pendidik maupun pengabdiannya kepada masyarakat. Itulah apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan sebagai guru PAI. Kami hanya mengemas, memberi semacam reward. Bapak Ibu adalah orang-orang berkualitas. Dan karena memang saat ini zamannya kalau berkualitas tuh ya Bu ya, itu kemana arahnya? Iya, Bu. Kemana arahnya, walaupun sebenarnya sudah dilakukan, tapi kita mengemas dengan menjadikan istilah GPAI berkualitas itu adalah singkatan, akronim dari beberapa kata, yang sebenarnya sudah Bapak dan Ibu lakukan, yaitu GPAI berkualitas itu adalah guru pendidikan agama Islam berkualitas, bernya itu adalah berakhlak, iya, kemudian juga berkarya, kemudian juga ulet, kemudian juga bersinergisitas. Jadi berkualitas ini pemirsa, ya akronim dari GPAI itu adalah guru-guru yang berakhlak, berkarya, ulet dan bersinergisitas. Itu dulu. Ini dia yang yang berkualitas. Jadi yang pertama itu yang berakhlak ya. Betul. Jadi harapan dari memang seharusnya seorang GPAI atau guru pendidikan agama Islam ini berakhlak dan memberi uswah teladan tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada seluruh masyarakat. Ini Bu ya. Ini sangat menarik sekali Bu ya. GPAI berkualitas ini. Nah, jadi selanjutnya kita ke Bapak Pasmi Dedi, ya Bapak sebagai pengawas guru-guru pendidikan agama Islam di Kota Padang Panjang. Nah, menurut Bapak, ya seorang guru tentu tidak akan terlepas dari kegiatan PBM, Pak. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI kita di kelas-kelas minimal tentunya. Nah, menurut Bapak, ya pembelajaran yang berkualitas yang dilakukan oleh guru PAI ini bagaimana seharusnya, Pak? Baik, terima kasih Pak Rahmat. Izin Pak Bu kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, dalam hal ini Buya Ali Rizal Chan MAG, kemudian yang kita hormati Ibu Kasih PAI Kemenak Kota Padang Panjang, dan juga sebagai host Pak Rahmat, kemudian para pemirsa TV Span 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah ini acara yang luar biasa ya, karena ini baru program dari GPAI berkualitas itu diekspos di TV Span 5 ini, alhamdulillah luar biasa. Kemudian sekaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas itu, ya begitu ya Pak Rahmat ya.
Nah, pembelajaran yang berkualitas itu akan dapat dilaksanakan oleh guru-guru yang punya kompetensi. Iya. Ya. Ada 4 kompetensi yang mestinya dimiliki oleh seorang guru. Dan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu sama semuanya guru. Sama semuanya guru. Betul. Iya. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Iya. Yang kedua kompetensi kepribadian. Yang ketiga kompetensi profesional. Dan yang keempat kompetensi sosial gitu. Nah itu untuk seluruh guru tanpa terkecuali. Nah khusus untuk guru PAI itu ditambah 2 lagi kompetensi. Berarti banyak lagi Pak. Lebih khusus lagi. istimewa guru PAI. Lebih istimewa. Iya, ini dituangkan dalam KMA setelah itu, yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership kepemimpinan. Walaupun guru PAI itu bukan kepala sekolah, tapi guru PAI itu diminta lebih dominan mewarnai lingkungan sekolah itu. Jadi contoh dan memberikan motif dalam sekolah. Gitu, kan? Ya baik di lingkungan masjid guru ataupun di sekolah. Bahkan di masyarakat. Nah itu mesti dimiliki oleh seorang guru PAI. 6 kompetensi yang harus dimiliki. Nah sekaitan dengan itu mungkin kita tidak menyampaikan tentang kompetensi yang 6 itu, tapi lebih fokus kepada proses pembelajarannya di kelas itu. Yang ingin kami sampaikan di sini ada 3 hal yang kita harapkan dimiliki oleh guru PAI persiapan untuk mengajar di kelas. Iya Pak. Yang pertama kita sebagai guru memiliki pemikiran yang positif. Iya. Artinya positive thinking, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian kepada siswa atau peserta didik. Iya. Harus memiliki pemikiran yang positif bahwa pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik dan sukses. Iya. Nah, apalagi terhadap anak didik gitu kan. Walau bagaimanapun keadaannya, yang berbeda antara satu dengan lain, harus berpikiran positif. Dalam bahasa kitanya husnuzon billah gitu. Iya. Husnuzon kepada Allah. Karena apa? Karena setiap peristiwa yang terjadi, perubahan yang terjadi itu diawali dengan pemikiran. Iya. Kalau sudah dimulai dengan pemikiran positif, insya Allah akan menghasilkan positif. Seperti dalam sebuah hadis kalau tidak salah, ini maaf ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Saya seperti prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Kalau kita berpikir sesuatu yang baik, insya Allah akan terjadi yang baik. Itu yang pertama, mungkin karena waktu. Yang kedua, guru PAI sebelum mengajar itu harus memiliki perasaan positif. Iya. Apa itu? Ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Artinya bahagia. Sebelum guru mengajar harus memiliki bahagia dulu. Bahagia dulu Itu gitu. tiangnya. Bagaimana siswa yang Bahagia juga. merasa bahagia juga. Iya, seperti itu. Itu yang kedua, ya. Nah, bagaimana kita supaya bahagia gitu kan? Kan tidak mesti setiap kita bahagia terus gitu kan. Ya. Ada turun naik Iya, gitu. betul. Nah, menurut psikolog itu ada beberapa hal yang meningkatkan atau memunculkan imun bahagia itu. Apa nama? Bahagia itu ya? Hormon bahagia, hormon bahagia maksudnya. Yang pertama melakukan senyum gitu. Ya, coba Pak Rahmat senyum ya. Senyum manis. Ya. Lebih manis lagi. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ada energi Positif. Iya. Bahagia rasanya. Bahagia rasanya. Bahkan dalam agama kita pun dalam hadis Nabi mengatakan senyum manis pun kepada saudaramu merupakan sedekah. Ya, sedekah itu. Sedekahnya dapat, ibadah pahalanya dapat, kemudian bahagianya dapat. Kesehatan mentalnya dapat ya. Jadi tentu diharapkan kepada kita, apalagi guru PAI itu sering senyum gitu. Ya, semakin sering senyum, insya Allah semakin bahagia. Semakin bahagia. Ya. Menarik sekali Iya. bincang kita hari ini. Bahwasanya apalagi audiens penonton kita ini guru PAI ini Pak. Iya. Kita sudah share ke MGMP PAI dan juga di grup Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Padang Panjang. Sangat menarik bahwa ada 6 kompetensi dan tidak hanya 4 ya. Pemirsa, kompetensi guru PAI yang berkualitas itu. Selanjutnya ini ke Buya lagi nih Buya tentang peningkatan kompetensi guru-guru PAI kita khususnya di Kota Padang Panjang. Nah, apa saja program yang sudah dilaksanakan oleh Kemenak atau mungkin program yang akan dilaksanakan nantinya dalam rangka peningkatan kualitas guru-guru PAI ini ya? Terima kasih Pak Rahmat. Sebenarnya beberapa kali diskusi
lepas dengan pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini Bapak Wali Kota dan juga tidak terkecuali Kepala Dinas Pendidikan Iya, Bu ya. Kota Padang Panjang. Kedua beliau ini melihat sinyal yang begitu terang Iya, Bu ya. sekaitan dengan eksistensi guru PAI. Pertama, tentu guru PAI merasa bersyukur lah ya, Iya, Bu ya. karena satu anak dua orang tua. Di Kementerian Agama, Agama satu, Ya, Dinas Pendidikan satu. ya, satu anak dua orang tua. Dua orang tua, Bu ya. Sehingga kedua orang tua ini akan bisa berkolaborasi Iya. untuk membesarkan anaknya lahir dan batin. Tapi makanya kasih juga ya. Iya, Bu ya. Agar anaknya gemuk gitu. Ada beberapa hasil dari bincang dan diskusi itu yang bisa dikutip gitu untuk meningkatkan eksistensi kompetensi guru PAI. Iya, Bu ya. Di mana kami ya menginginkan guru itu memang sih kan di sekolah. Iya, Bu ya. Tapi sekarang kita akan coba mengarahkan guru itu ada di mana-mana. Tidak hanya di sekolah, Bu ya. Tidak hanya di sekolah. Nah, kenapa demikian? Karena guru PAI dia punya potensi untuk itu. Iya, Bu ya. Padang Panjang kota Serambi Mekah. Banyak hal yang dijadikan sebagai tempat berpijak ke Serambi Mekah Padang Panjang. Iya, Bu. Satu diantaranya adalah kita hanya luas 22 kilo. Iya. Cukup kota terkecil di Indonesia, ya, Bu ya. Kota terkecil. Kecil. Tetapi kita punya masjid 46. Masya Allah. Sangat banyak. 86 musalah. Iya. Dengan penduduk lebih kurang 52 siang, tapi malamnya bisa lebih banyak Lebih lagi. banyak. Benar. Ya, Iya. orang datang. Kan begitu. Iya, iya. Nah, lokus-lokus tempat berkumpul umat itu Iya, Bu ya. di Padang Panjang, ya di tempat yang tadi itu, di masjid dan Di musalah. masjid dan musalah. Nah, yang punya legitimasi untuk ke masjid dan musalah dan punya ruang di situ, ya guru Iya, PAI. guru PAI, Bu ya. Guru PAI. Nggak akan mungkin lah guru matematik ngajar matematik jamaah. Benar, Bu ya. Jadi, iya betul. Jadi Walaupun lokalnya bukan di sekolah saja, Bu Bukan di ya. sekolah saja. Nah, bukan di sekolah Tetapi saja. masjid, musalah dan Ya. berbagai lingkungan yang Ya. ada di Kota Padang Panjang. Nah, sejalan dengan itu, ya sejak dari 2-3 tahun yang lalu Iya, kita Bu ya. sudah punya sesuatu yang memang sudah kita impikan sejak lama, Iya, Bu ya. yaitunya Islamic Center. Iya, iya. Nah, kita sekarang sedang berpikir bagaimana Islamic Center itu berpinar. Iya. Makanya kita bersepakat untuk menamakan masjid yang di Islamic Center itu Pak Fahmi, Mm-mm. Manarul Ilmi. Manarul ilmi. Iya, Iya. Masya Allah. Nah, Cahaya ilmu, Bu ya. cahaya ilmu. Iya, Kita iya. menginginkan Islamic Center itu menerangi. Menerangi. Bukan saja menerangi Padang Panjang, tapi Patipu 10 Masya Koto, Allah. bahkan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Amin, Dan amin. sampai hari ini memang Alhamdulillah Islamic Center Padang Panjang termegah di Sumatera Barat. Masya Allah. Yang menjadi tujuan Betul. ya wisata religi di Nah, berbagai wisata religi. Nah, ketika saya sebut Islamic Center, gak mungkinlah main volley di situ. Benar, Bu ya. Gak mungkinlah main bola di situ. Iya. Tapi main agama. Iya, Nah, kalau betul. sudah main agama, ya Siapa yang berperan, Bu ya? siapa yang berperan? Ya, guru Tentu. PAI. Guru PAI. Nah, pemerintah kota dengan segala perangkatnya, termasuk kita, itu menyadari penuh. Mm-mm. Nah, oleh karenanya, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya adalah hari-hari guru PAI. Masya Allah. Nah, gitu. Setelah ini kita akan dengar dari pemerintah kota guliran-guliran program Iya. yang melibatkan guru PAI melalui masjid musalah yang jumlahnya terbanyak di Sumatera Barat. Walau Kalau dibanding dengan ya belum jumlah penduduk. jumlah penduduk dan luas Iya, daerah, luas terbanyak dan terpadat. Iya, betul. Akan begitu. Hmm. Nah, kita dari Kemenang yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam dinas pendidikan untuk memberdayakan ini. Iya. Bukan hanya lipstick, tapi insya Allah didanai. Iya. Hal ini juga sudah kami komunikasikan dengan pengambil kebijakan di Kota Padang Panjang, itu Ketua DPRD sendiri. Iya, Bu ya. Nah, melalui Pinar Islamic Center itu sendiri. Kita bersyukur pemerintah kota dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota. Iya, Bu ya. Ya, tidak apa-apa saya tempelkan di sini karena juga madrasah kita itu
calon siswanya di SMP 5 juga, Iya Bu ya. yaitu MAN 2, Man 2. yang populernya selama ini MAN Kota Baru, kan sudah mulai dibawa ke bawah. Iya, sudah di Islamic Center Bu Islamic ya. Center kan? Ya, gitu. Iya, iya. Nah, sudah Islamic Center kan. Nah, sekaitan dengan itulah makanya teringat keberagaman kita di Kota Padang Panjang ke depan itu akan bisa lebih final lagi. Jadi hari-hari itu di antara program. Iya Bu ya. Sedangkan kita internal Kementerian Agama untuk guru PAI itu akan kita gemukkan lagi. Iya Bu ya. Ya, dengan telah dipromosikan Ibu Endang, di Iya, rolling menjadi guru PAI, GPAI. kami sebagai yang dituakan di Kementerian Agama punya harapan besar. Iya. Karena Bu Endang ini orangnya inovator. Luar biasa Bu ya. Dari 2 hari sudah ada program baru. Iya. Sudah di Guru launching. PAI berkualitas. Guru PAI Saya berkualitas. terkesima dan air mata jatuh ke dalam. Masya Allah. Baru bergeliat sudah ada programnya. Benar Bu ya. Kalaulah tidak kena Bu Endang, mustahil hari ini saya di sini. Benar. Nah, gitu. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih sama Bu Endang di Iya. Kementerian Agama. Dan saya punya harapan itu. Dan itu pula rahasianya. Makanya beliau di situ. Bergeliat Bu Iya, ya. saya sangat yakin. Nah, melalui Bu Endang tidak bisa lepas dari PHU. Iya Bu ya. Dengan program yang beliau juga cetuskan di waktu Kepala Seksi PHU. Haji Madinah. Haji Madinah. Bu. Nah, Haji Madinah. Beliau lagi. Dan itu nggak bisa dilepas dari PAI. Nah, gitu. Dan itu dapat respon yang sangat-sangat positif sekali dari pemerintah daerah. Dalam ini dinas pendidikan. Kami lagi, dan kami lagi. Gitu. Iya. Makanya itu terasa. Jadi kurang lebih program yang akan kita gunakan untuk menggemukkan, meningkatkan kompetensi guru PAI ini ke depan bukan main. Saya yakin lirikan kepada guru PAI akan banyak lagi. Insya Allah, Kenapa? mudah-mudahan. Karena setiap aktivitas yang dilakukan di Padang Panjang harus ada garamnya. Iya. Apa itu? Harus ada agamanya. Nah, harus ada agama. Jadi tampilan siapapun di Padang Panjang harus ada agamanya. Iya. Guru PAI di depan. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, kabar yang sangat berbahagia sekali yang disampaikan Buya pemirsa ya, tentang bagaimana peran serta guru PAI. Jadi Bapak Ibu guru PAI di Kota Padang Panjang kita sangat berbahagia sekali. Sebagaimana disampaikan Buya tadi merupakan lokomotif dalam berbagai kegiatan baik di sekolah, di lingkungan masyarakat atau masjid dan musala yang ada di Kota Padang Panjang Buya. Terima kasih Buya. Kemudian kepada Ibu Endang, sangat menarik sekali program GPAI berkualitas tadi Bu. Yang pertama tadi adalah berakhlak. Bahwasanya seorang guru PAI itu tentu pemirsa adalah guru-guru yang berakhlak, yang memiliki spiritual sebagaimana kompetensi yang disampaikan oleh Bapak Pengawas kita tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah berkarya, Ibu. Nah, ini bisa dijelaskan kembali nih Bu sedikit masalah berkarya ini Bu. Iya, silakan Bu. Ya, Pak Indi. Jadi seperti yang telah kita sampaikan tadi bahwa dengan adanya framing guru-guru PAI kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kemenak bahwa beliau adalah ada semua orang-orang hebat dengan berkualitas didasari dengan akhlak pertama. Kemudian apa itu berkarya? Berkarya. Sebenarnya guru-guru PAI kita itu sudah memiliki banyak karya ya Bu ya. Iya. Bahkan salah satu contohnya kalau ini adalah guru penggerak dan duta rumah belajar se-Sumatera Barat. Iya. Jadi artinya dan masih banyak yang lain. Kalau kita sebutkan satu persatu, banyak sekali Bu ya. Dan alhamdulillah walaupun sudah banyak berkarya seperti itu, kita juga mengharapkan kepada mereka lebih lagi mengepakkan sayapnya untuk berkarya. Mengepakkan sayapnya supaya memang nampak peran mereka itu di Kota Padang Panjang, kemudian Padang Panjang selaku Surami Mekah. Jadi kita coba tawarkan Pak, di samping aktivitas beliau sehari-hari, mereka sudah berbuat. Di samping mereka, tusi mereka sebagai seorang pendidik, mereka juga ada tadi yang kita sampaikan bahwa ada dua pendidik dan juga pengabdian masyarakat. Iya betul. Nah mungkin nanti keberkarya ini kita hanya di samping ke sivitas akademika, kita juga merambat kepada masyarakat seperti yang disampaikan. Karena lokal guru PAI ini tidak hanya di kelas-kelas di sekolah, tetapi juga di masyarakat begitu. Masjid, musola dan lain semua. Jadi kita mengemas kegiatan itu dengan yang pertama kita tawarkan GPAI Mentor Sebaya. GPAI Mentor Sebaya. Ini apalagi nih Bu? GPAI Mentor Sebaya ya. Iya Bu. Jadi latar belakangnya bahwa tadi itu guru-guru PAI kita tuh sudah banyak berkualitas. Iya betul. Tapi mungkin kita belum saling sharing sesama kita. Pak Rahmat punya kelebihan ini. Nanti Bapak yang lain punya kelebihan ini. Bapak Ibu yang lain punya kelebihan ini. Saling berbagi. Saling berbagi. Walaupun mungkin di KKG MGP sudah. Tetapi mungkin secara pribadi mereka belum terhubung Bu ya. Belum terhubung secara
ini Pak Rahmat nih ngasih ini ke Bu Endang, saya Iya. sebagai suatu guru PA yang lain. Jadi mungkin itu nanti wadahnya di sini, Pak Rahmat punya kebutuhan apa, nanya dengan Iya. teman sebayanya, dan atau mungkin nanti lebih lagi kita luaskan, Iya, Pak, iya. memang bentuk grup. Jadi grupnya ini apa ya bisa diberikan, Pak Rahmat Iya. berikan ini, nanti Bapak ini berikan ini. Itu Jadi kan. Kemenak memfasilitasi untuk hal ini ya Bu ya. Memfasilitasi, karena itu tugas kami. Iya betul. Karena itu tugas kami memfasilitasi apapun yang Iya. diprogram di sekolah maupun di masyarakat. Iya betul. Kemudian yang selanjutnya Pak, tidak hanya mentor sebaya itu tidak Iya. hanya Di tingkat bagi- kalangan guru, iya, tetapi di mana tapi lagi lebih Bu? luas ada tentu audiens kita sendiri. Mm-mm. Seorang pendidik tentu audiensnya adalah siswa. Didik. Siswa. Nah, juga kita akan mengajak nantinya mentor sebaya itu ya Mm-mm. juga anak-anak didik. Mereka yang punya kompetensi lebih dibanding teman-temannya bisa juga saling sharing. Iya, Memberikan iya. kepada teman yang kurang, ayo kita bergerak sama-sama supaya anak itu nanti tidak terlalu berbeda. Iya, Ada iya yang betul. high, ada yang nanti di middle, ada low. Iya Jadi yang betul. low, saya nggak mau menyebut yang low ini adalah mereka yang bermasalah dan Iya betul Bu. berkekurangan, karena nanti kalau dia dikatakan anak bermasalah akan melabel Iya betul. bermasalah terus atau kurang terus. Iya. Tapi kita akan makanya adalah anak-anak unik yang memang Anak-anak. butuh perhatian khusus. Mm. Jadi dari temannya sebaya, mungkin kadang-kadang kita orang tua, kita para guru agak kesulitan masuk ke mereka. Iya Mungkin betul. teman sebayanya dengan bahasa mereka sesama teman. Lebih terbuka ya Bu ya Betul, Pak. dengan temannya itu. Betul Pak. Curhat. Kalau ke guru rasanya ada Agak agak sungkan, malu, sungkan ke iya. orang tua begitu juga. Tapi kalau kayak dia Teman sama dia, sebaya. ya dia akan lebih terbuka ya Bu ya. Iya. Iya Jadi mantap. ketika dia punya persoalan apa itu nanti di rumahnya dengan teman-temannya di Iya. sekolah masalah belajar segala macam, dia lebih terbuka ke temannya. Iya Ini iya. artinya ada peluang ke arah Iya, itu Pak. iya. Mungkin 1-2 atau mungkin kalau kita katakan ini bisa nggak ya Bu Ena jalan, insya Allah gitu. Insya Iya. Allah. Seperti Pak Deddy bilang, Mm-mm. kalau kita pesimis dari awal, Nggak jadi. nggak jadi kan Allah itu berdasarkan Innocent perkataan. abdi ya. Kalau ayatnya tuh Bu ya, bakal Iya. saya bilang tadi saya udah ngomong depan Bu ya. susah. Jadi kalau artinya Allah itu bersangka hambanya. Iya. Nanti kita optimis, ayo, Heeh. insya Allah dikasih jalan sama Iya. Allah. Yang penting kita ayo rame-rame dulu Iya. bikin program ini Iya. menjadi membesarkannya. Besar. Itu kalau mentor sebaya ya. Mentor Pak. ya. Ini GPAI mentor sebaya. Ya, Nah, mentornya peran- itu antara guru dengan guru dan juga ada siswa dengan Iya. siswa Di gitu mana ya. peran guru PAI di Iya. antara mentor sebaya ini? Mm-mm. Karena memang guru PAI kan ngajar Iya betul Bu. agama di kelas. Jadi Iya. nanti mentor-mentor sebaya ini nanti kita insya Allah Bu ya, Mm-mm. kita akan piloting dari mulai tingkat SD, SMP, SLTA, diambil nanti mentor sebayanya, Mm-mm. anak-anak ini akan kita bekali. Dan itu nanti peran guru agama. Iya. Bersama kami di Kementerian Agama membekali anak-anak ini, mereka mau ngapain sih? Iya Dengan betul. tugasnya sebagai apa sih ke teman-temannya. Iya. Nah ini nanti insya Allah yang kita akan bekali dan kita undang ke kantor. Iya. Sekali lagi nanti akan kita coba seperti pertemuan kita kemarin, Iya, Pak, Bu. akan membekali mereka. Mm-mm. Itu yang pertama ya Pak, Iya. dari mentor sebaya. Iya. Kemudian yang kedua, itu insya Allah GPAI Roadshow. Iya, ya. ini Ya. menarik lagi nih pemirsa. Ini Ada apa nih? mentor saya, yang kedua adalah GPAI Roadshow. Roadshow, Wah, iya. ini apa lagi nih Bu? Jadi guru-guru agama itu, Iya. misalnya seperti harapan Pak Kemenak tadi, Iya. tidak hanya ke peserta didik, tapi Mm-mm. juga artinya audiens itu juga ke masjid, Masjid. musyolahnya sudah sebenarnya Iya. Bapak Ibu guru PAI sudah lakukan. Udah. Ayo kita- Kebanyakan Bapak Ibu guru PAI ini kan mau balik dan dai juga nih Bu Iya, Yaya. benar. Kalau yang roadshow ini gimana lagi Bu? Kita coba rambah keluar, Mm-mm. kita coba mungkin datang ke tempat-tempat yang mungkin barangkali mereka belum tersentuh Iya betul. dengan pendidikan agama. Iya Bu. Katakanlah mereka butuh sekolah, Mm-mm. katakanlah mereka yang memang sukanya nongkrong Nongkrong di kafe-kafe gitu ya Bu ya. Di kafe-kafe atau di mana. Mm-mm. Karena memang mereka itu kalau dibawa anak-anak muda dibawa ke masjid kan pasti susah. Iya. Dibawa ke musola. Jadi mereka kita dekati dulu. Dekati dulu. Dekati dulu, jembatan rasa dulu kita. Mm-mm. Nanti itu ada karena berkarya ini butuh teman, nanti ada Iya. saya akan sampaikan nanti yang berteman itu seperti apa. Iya Bu. Dalam salah satu rangkaiannya adalah sentuhan rasa dulu. Iya betul Bu. Emotional touch. Emotional. Jadi disentuh dulu rasanya, Mm-mm. dihidupkan dulu ruh agamanya. Iya. Insya Allah apapun yang kita sampaikan sholat nak sholat. Oh. Tapi kalau hatinya belum kesentuh, Pak, nggak bakal. Mau ditarik, mau dikejar-kejar, mau buat sholat ya Nggak bakal. susah Nggak Bu ya. bakal. Gak Jadi, bakal. Insya Allah kalau ini nanti berkenan Bapak dan Ibu GPAI, ayo kita sama-sama bikin tim, setidaknya piloting lagi. Iya, betul. Lagi kita kemana gitu yang akan kita coba. Iya. Di samping masjid dan musola yang ada. Iya. Kalau masjid dan musola kan ada remaja masjid. Iya. Iya. Itu juga akan kita bina, Mungkin nanti remaja masjid ini justru akan menjadi tutor sebayanya di masyarakat. Iya iya. Kalau Iya. tadi di sekolah tutor sebaya ini Mm-mm. yang anak-anak remaja masjidnya nanti bersama-sama guru PAI-nya tuh yang Iya. sama-sama dengan teman-temannya di mana mereka nongkrong Iya. itu. Yang GPAI Roadshow. GPAI Roadshow. Iya. Kemudian yang ketiga Mm-mm. ada GPHI Healing
Healing ya Bu ya. Healing biasanya keingetnya tuh pasti Keingetnya tempat wisata, tempat gitu, Bu, ya. refreshing, rekreasi. rekreasi gitu ya Pak ya. Dan itu memang penting. Emang butuh ini Bu ya. Betul, Pak. Jadi kita kerja aja nggak Iya. ada duit. Aduh, dunia tuh Jadi pasti guru-guru ya. PA ini ya me time ya, waktu ada me time. memberikan waktu untuk diri untuk Untuk dirinya. Iya, dengan betul. rekreasi Ya, untuk jadi ada dua Mm-mm. jenis healing ini. Iya, Bu. Di samping yang tadi seperti Bapak sampaikan kita rekreasi kemana-mana, Mm-mm. tapi juga yang healing yang paling utama dari seorang guru PA Mm-mm. adalah healingnya kepada yang di atas. Yang di Me atas time. Mamit. Kalau me time biasanya kita kalau me time pun pergi kemana tapi sendiri. Iya, gitu. betul. Tapi ini kita di samping itu juga menselaraskan. Iya. Me time-nya kadang pergi sendiri, kadang juga bersendiri. Mm. Kalau Rasulullah itu dulu itu di Gua Hira ya udah. Itu kan dalam rangka me time. Gitu. Dalam rangka me time, cuma istilahnya dulu. Iya, beda, gitu uzlah. ya. Istilahnya kalau zaman sekarang, kita me time sama Allah. Mm. Healing sama Allah. Kemudian kalau kita healingnya bisa bareng-bareng itu lebih baik. Iya, Artinya betul. dengan apa? Dengan membuat semacam katakanlah muhasabah bareng. Muhasabah Pak, bareng. beda Beda loh Pak kalau kita nangis sendiri di hadapan Allah Iya. atau kita nangisnya bareng itu rasanya beda. Artinya berjamaah karena kan Allah itu ngajarin kita tuh berjamaah. Artinya ketika kita sudah berjamaah, kekuatan kita menjadi besar itu. Luar biasa. Kalau sekiranya guru, masa Pak Rahmat gerak sendiri. Iya. Itu kayak sapu lidi Pak, sapu lidi kalau satu kan nggak punya kekuatan apapun Pak, bener ngomong kayak apa tuh susah. Nah jadi sapu lidi sampah aja bersih Pak. Nah jadi harapan kita dengan itu semua program ini bisa kita laksanakan insya Allah kalau guru GPI bersatu bersinergi nantinya dengan baik itu Kemenak, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah dengan segenap masyarakat pada umumnya kita bersinergi insya Allah akan melahirkan anak-anak nanti di Kota Padang Panjang ini lebih berkualitas dan tentu tujuan beragama itu untuk tidak hanya sekedar tahu tapi juga sampai mengamalkan insya Allah akan tercapai. Mungkin insya Allah itu saja Pak Rahmat. Ya pemirsa, sangat benar sekali program-program GPI berkualitas dan salah satu ini ada ladang dakwah baru ya Bu. Iya. Pertama GPI Roadshow tadi, jadi tidak hanya ladang dakwahnya itu di kelas, di masjid dan musola, tetapi Mana? Bapak Ibu GPI siap-siap untuk pergi nongkrong di kafe. Iya. Bareng-bareng. Setelah nongkrong di kafe untuk menyentuh Iya. generasi-generasi Iya. kita untuk menyampaikan Kalau dakwah. ya kalau Buya yang nongkrong nggak bagus. Tapi kalau Bu Endang sama Pak Rahmat nggak apa-apa. Orang nggak tahu. Sambil- kalau sambil Buya, nongkrong, kita iya. ajak mereka untuk Benar. ke masjid dan ke musala. Benar Pak. Ini luar biasa sekali Bu. Ya. Ini ke Pak Dedi lagi nih. Ya. Kita tahu bahwa sekarang ini telah terjadi pertukaran kurikulum di tingkat nasional Pak. Dari K13 sekarang sudah kurikulum merdeka. Bagi guru PAI yang juga adalah seorang guru mungkin tidak akan terlepas juga dengan kurikulum ini. Iya. Nah, bagaimana Bapak melihat kesiapan guru PAI kita ini untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini Pak? Baik Pak Rahmat, terima kasih Pak Munizir, Bu Kasih. Iya Pak. Alhamdulillah dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 Iya. ke kurma istilahnya Iya, kalau kurma. Pak Rahmat kurma ya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kurma ya. Alhamdulillah walaupun ini barang baru namanya, Iya, Pak. tapi kita lihat di lapangan atau di kegiatan-kegiatan KKG dan MGMP, alhamdulillah guru PAI sangat cepat gercep gitu, gerakan Iya. cepat untuk membekali diri, mempelajari tentang kurikulum merdeka ini. Nah, kalau kita lihat kurikulum merdeka ini itu sangat besar peluangnya, Iya. peranan guru PAI di sana gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat orientasi atau arah dari kurikulum merdeka ini itu dinyatakan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 kalau tidak salah. Iya. Itu visi dan misinya adalah membangun dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, di dalamnya itu ada tidak salah ada 6 komponen. Iya, betul. Dan komponen pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Mulia. Berakhlak itu. Dan itu gawanya guru PAI gitu. Itu pegawai Iya, PAI yang lebih Yang apanya? sangat berperan di sana. berperan di sana. Jadi untuk itu karena ini suatu peluang yang bagus bagi guru PAI, tentu terus meningkatkan kompetensinya. Di samping kompetensi yang 6 tadi, ya, Iya. dan juga yang sangat lebih mungkin itu kompetensi spiritual gitu. Iya. Nah, kalau sudah nomor 1 itu, insya Allah segala-galanya di sana gitu. Iya. Beriman, bertakwa gitu kan. Dan kita tahu, maaf Buya, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja kata Allah kan. Kalau sudah bertakwa,
selesai semuanya gitu. Tidak ada Kasih jalan solusi Iya, semua. solusi. Garis Karena besar. Allah yang memberikan solusi itu. Jadi kita berharap guru PAI ke depannya memang menjadi seorang guru yang pembelajar lah gitu. Terus belajar, tingkatkan kompetensi. Barangkali itu. Jadi catatan dari Bapak yang saya yang nyampe dari Bapak. Jadi jadilah GPAI pembelajar. Ya. Pembelajar. Jadi tidak hanya menunggu berbagai program dari Kemenak atau Iya. dari Kementerian Pendidikan yang lainnya, tetapi juga harus belajar sendiri. Jadi, terima kasih Pak Dede. Jadi Bapak Ibu, GPAI dan pemirsa Spotify TV dimanapun berada, ini ke Ibu ke Buya lagi nih, Buya, sedikit Buya. Ini terkait peningkatan kompetensi guru PAI itu salah satunya dari program dari pemerintah adalah pendidikan profesi guru. Nah, kita lihat data dari Kota Parangpanjang, dari Kemenak Kota Parangpanjang, masih ada 39 GPAI atau guru PAI kita yang belum PPG ya. Baru alhamdulillah baru melaksanakan pretest untuk PPG. Nah, ini pertanyaan untuk Buya ini bagaimana usaha Kemenak khususnya di Kota Parangpanjang ini agar bisa menuntaskan PPG bagi guru PAI ini ya. Bila bicara PPG, Iya, Buya. PAI, ya bagaimanapun sama lah dengan beberapa ini sudah saya. Iya. Hal ini dilakukan oleh tidak jangan guru itu digerogoti oleh suatu penyakit yang namanya penyakit kaset Apalagi itu ya. yang diputar minggu lalu, di depan itu lagi. Iya, iya. Padahal dunia itu selalu berkembang. Apalagi bila kita sikapi kondisi terkini dengan arus informasi dan komunikasi belajar di dunia Iya. melalui media sosial yang ada, tidak jarang terjadi justru siswa lebih pintar dari Guru. karena masalah itu adalah cepat tanggap kepada informasi. Nah, kadang seorang siswa dia lebih dulu mendapatkan informasi Iya. karena dia punya kesempatan dan punya kemauan untuk itu. Iya, betul. Sementara guru punya kesibukan, ketinggalan, telat, ketinggalan kereta, sehingga murid lebih paham, lebih piawai. Iya. Apalagi keterbukaan informasi dan Informasi teknologi hari ini, Bu ya. hari ini. Dan kita merasakan, umpamanya di sisi lain, di dalam pengelolaan kantor lah, umpamanya, Iya, Bu. itu bisa saja staf lebih dulu tahu ketimbang pimpinan. Kenapa? Karena dia bisa mengakses langsung dari pusat. Sementara secara legitimasi formal ke kantor itu belum nyampe. Iya, Bu ya. Jadi bisa saja, dan itu ya keterbukaan informasi biasa saja. Iya, Bu ya. Nah, artinya kalau PPG ini tidak maksimal, itu bisa berbalik arah. Iya, Bu. Ibu ini itu kayak itu aja, bapak ini itu kayak itu aja. Nah, sebenarnya pemerintah dalam Kementerian Agama sudah sangat punya perhatian khusus dan perhatian tinggi terhadap yang satu. Namun benar, Iya, dalam Bu. rentan waktu beberapa belakangan ini agak tersedak, Iya. agak terseduh. Yang karena itu, tapi juga faktor-faktor lain, Iya, Bu. lini-lini lain. Kita tidak menyalahkan COVID ya. Iya. Faktanya begitu. Ya, Iya. faktanya begitu. Iya. COVID Saya aja udah 2 tahun baru kali ini 2 kali baru kerja. Bukan tidak mau, Mm-mm. tapi memang tidak bisa. Tidak bisa. Dibatasi. Anggarannya tidak ada dan memang peluangnya juga ditutup. Iya. Nah, setelah dibuka baru 2 hari berangkat. pulang balik mau kemana lagi? Entah. Apalagi nanti. Iya. Jadi PPG juga begitu. Begitu, Bu ya. Filosofis. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Bisa ada buka keran. termasuk juga dari Pemda kita sendiri. Iya, Iya. Nah, Pemda kita sendiri. Kan Pak Rahmat juga lihat. Iya, Bu ya. Dan saya yakin Iya. pemirsa TV kita Iya. di mana-mana kan stagnan. Iya, Bu Mana ya. ada pembangunan? Tidak ada. Mana ada pembangunan? Semua disedot oleh COVID ini, Bu ya. Jadi
Jadi kalau dia ada cuma pembangunan kata KUA. Iya, karena nggak bisa kalau nggak. Karena nggak bisa dikopikan. Karena itu adalah SPSN. Surat berarti syariah negara. Negara. Itu nggak bisa dikopikan. Karena itu adalah dana umat. Iya, Yang hanya boleh dibangunkan ke tempat layanan masyarakat. tempat-tempat yang SBS yang UN apa? Yang pemasukannya pada akhirnya ada untuk negara. Iya, PNBP, masukan bukan pajak. bukan pajak. Makanya lembaga pendidikan bisa karena ada SPP, Mm-mm. di kantor KUA ada SBSN. ada SPSN-nya, kemudian PNBP-nya ada masuk nanti Iya. perguruan juga ada, Iya. tapi jalan nggak bisa. Iya. Nah, pembangunan apa? Jembatan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena nggak ada masukan. Nah, jadi artinya memang di mana-mana orang tahu, orang paham, ada ketersendatan, ada ketelatan, ada seolah-olah tampil yang terabaikan, sebenarnya bukan diabaikan, tapi oleh karena COVID ini lah. Jadi PPG juga termasuk ke dalamnya, dan saya yakin setelah ini akan Dibuka keran lagi. dibuka kerannya kembali, akan dinamis jalannya sesuai dengan instruksi yang pertama. Semuanya sudah serba apa. Jadi 2023 Iya, Bu ya. insya Allah akan kembali normal, termasuk yang lain-lain. Nah, misalnya di Bapak Ibu GPI, jangan risau dengan terjadi. Insya Allah Bu ya dan Kementerian Agama akan memperjuangkan ini Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan seluruh GPI khususnya di Kota Padang Panjang ini, mudah-mudahan tahun besok dan dengan waktu yang ditentukan nanti akan melaksanakan PPG Insya Allah. dalam rangka meningkatkan kualitas guru-guru kita di Kota Padang Panjang. Terima kasih Bu ya. Kemudian Wendang nih ada lagi sedikit ya, masalah GPI berkualitas ini tadi. Kita berharap tadi ada berakhlak, kampanye Bu, ada berkarya, nah ada ulet. Nah ulet ini gimana lagi nih Bu? Kemudian ada bersinergisitas. Mungkin langsung aja ulet dan bersinergisitasnya. Oke, iya. Kasih Pak Ahmad, Buya, Pak Dedi, pemirsa 75 TV. Kita melanjutkan tadi ya Bapak dan Ibu, kalau tadi itu kita ke program berkarya, apa itu yang berkarya sudah kita sampaikan. Nah, untuk berkarya ini, untuk melaksanakan semua program itu tentu harus punya semangat yang luar biasa Pak, karena memang kita akan merambah sesuatu yang memang selama ini belum kita coba, dan itu yang akan kita rambah, dan itu membutuhkan semangat yang luar biasa. Dan untuk itu tentu kita butuh teman. Nah, kita memformulasinya di dalam program ini bersungguh-sungguh, gigi tak kenal menyerah, melaksanakan tusi peran GPI itu tadi dengan butuh teman. Nah, apa itu teman? Jadi teman itu singkatan juga Bapak dan Ibu, Bu ya. Pak Dedi, iya teman. Teman secara harfiah bisa saja memang teman kita. Artinya memang secara, ini teman aku loh, ini kawan-kawanku loh, itu teman secara harfiah. Namun lebih dari itu adalah bahwa teman itu, yang pertama teman itu singkatan dari TE. T itu adalah tersentuh secara emosi, ya, emotional touch yang seperti kita sampaikan tadi. Ketika sesuatu itu dari sentuhan hati, dan itu memang karena ya Allah, aku ini sebagai hambamu, aku ingin berbuat lebih sebagai seorang hamba. Karena nanti kalau saya melihatnya ke sini, memang sentuhannya tuh langsung ke situ, nyantolnya tuh ke situ Pak. Dan kita berusaha menjadi, katakanlah kuntum khaira ummah, seperti yang dijanjikan Allah bahwa kamu tuh bisa loh menjadi umat terbaik, kamu tuh bisa loh menjadi ini, tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf ya Bu ya. Wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ibaratnya jadilah umat terbaik dengan beramar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian wa tu'minuna billah. Artinya memang beriman kepada Allah. Artinya sangkutan itu nggak bisa lepas dari itu Pak. Jadi TE yang pertama adalah touch. Ya. Jadi emotional touch, sentuhan secara emosional. Ayo kita melaksanakan semua aktivitas kita itu dasarnya apa? Lillah, karena memang kita sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua M. Jadi kita nggak bisa sendiri. Kita akan butuh model, kita akan butuh mentor gitu. Nah, siapa yang jadi role model kita? Siapa yang menjadi mentor kita? Bisa orang tua, apa petua-petua mereka di masa lalu. Kadang-kadang dengan bahasa sederhana Bu ya. Artinya sholat lah nak, untuk apa sholat? Kalau orang tua kita tuh nggak bisa menerangkan, tapi hidupmu tenang, insya Allah Allah sayang, kan itu aja. Tapi kita sekarang dibekali, alhamdulillah sudah ilmu yang lebih, kita bisa lebih memberikan Pak, oh apa itu gunanya, gitu kita sholat, misalnya gitu menerangkan hal seperti itu. Nah itu kita butuh teman, butuh mentor. Kemudian juga bisa teman-teman sebaya yang seperti sampaikan tadi. Nah itu nyantolnya ke mentor teman sebaya tadi. Kemudian juga
Siapa lagi? Atasan kita. Kami di kantor ya alhamdulillah kami punya role model, punya mentor. Setiap hari Pak, bahkan sekali seminggu kalau Senin itu beliau ngasihkan apel itu terselip tausiah. Artinya apa? Tausiah itu memang udah kerja, jangan karena kerja itu kamar pimpinan, enggak gitu. Dimanapun kerja, karena memang yang ngawasi kalian itu bukan aku loh gitu. Walaupun beliau tidak begitu bahasanya, tapi kan diawasi sama Allah. Kerja karena nanti rezeki kalian akan berkah. Nah itu beliau sampaikan terus. Jadi dengan itu kita melangkah Pak. Artinya ada nggak ada beliau, kita tak berbuat karena memang cantolan kita langsung kepada Allah. Nah itu butuh mentor itu tadi sebagai penguat spirit kita dalam melakukan kegiatan, melakukan apapun itu landasannya itu. Kemudian juga mungkin kalau kita tarik lagi bisa saja mentor itu nantinya para sahabat Rasulullah sampai nanti kepada Rasulullah sebagai uswah kita. Benar. Jadi nanti kita mentor kita yang paling utama itu ya itu Allah, Rasulullah, kemudian sampai kepada Allah. Dengan Al-Quran dan Sunnah itu nanti arahnya ke sana. Itu kalau yang M ya Pak. Kemudian apalagi ada lagi an. Berarti teman tadi TM baru kena an. Nah an ini Pak memang bukan di awalnya, itu bahasa di akhir. Yaitu komitmen untuk penyesuaian kebiasaan. Artinya apa? Betul. Harus bersama-sama kita komitmen menjadikan sebuah kebiasaan yang baik, kita jadikan sebuah kebiasaan. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau kita sama-sama kita mau hafal. Kalau kita di kantor ya alhamdulillah beliau langsung yang menjadi leader, beliau yang memimpin. Kita di setiap hari Jumat itu mengadakan al-kafian bareng. Tapi itu kita komitkan, kita dawamkan Pak. Kita terus kita latih, kita wiridkan, kita rutinkan, menjadikan sebuah kebiasaan. Jadi ketika itu sudah menjadikan sebuah kebiasaan, apapun itu akan menjadikan spirit kita juga. Bahwa kita akan ini ngejar sesuatu nih, karena nanti ujungnya mencari ridha Allah. Nah itu Pak. Kemudian kalau yang Kemudian yang satu lagi belum mohon maaf. Tadi kan ada yang itu penyelesaian kebiasaan. Nah yang satu lagi adalah kita harus mengapakan dengan menciptakan lingkungan. Gitu. Iya, ciptakan lingkungan yang kondusif agar kita tuh bisa baik Pak. Asal lingkungan kita itu juga baik. Kalau lingkungan tidak baik itu susah. Nah, jadi artinya yang terakhir itu adalah kita juga lingkungan kita kalau tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, setidaknya kita masuk kepada lingkungan yang baik. Itu Pak yang untuk teman. Nah terakhir ini bersinergisitas. Ya. Nah GPAI ini pemirsa, Bapak Ibu GPAI dengan siapa saja kita harus bersinergi nih Bu. Ya. Alhamdulillah, kalau sekarang sebenarnya kita sudah bersinergisitas ya Bu ya. Pak Rahmat sudah ibaratnya sudah memulai sinergisitas itu. Guru PAI tidak hanya bersinergi dengan gurunya, sesama guru di lingkungan sekolah, juga tentu dengan kepala sekolah pembuat kebijakan. Kemudian juga tentunya kepada yang di luar itu. Guru PAI bersinergisitas bisa saja internal guru PAI sendiri maupun eksternal seperti Kementerian Agama dan dinas pendidikan, juga instansi lainnya yang terkait tentunya. Karena apa? Seperti Bapak sampaikan tadi, program-program GPAI bisa menjadi besar itu ketika memang kita bersinergi dengan pemerintah daerah kita. PPG salah satunya tadi itu bisa kita perjuangkan ya Bu ya. Kalau kita bersinergi Pak, dan supaya kita bisa bersinergi, ayo kita sentuh dulu hati mereka dengan apa? Dengan karya. Ini GPAI udah berbuat loh. Jadi nanti ya kita bantu PPG-nya akan gitu Pak. Jadi artinya berbuat dulu nih Bu ya. Iya, sinergisitas perlu karena semua program yang kita tawarkan tadi itu tanpa sinergisitas nggak akan bisa jalan. Karena kita tadi sapu lidi tadi Pak, benar. Jadi mungkin itu Pak sedikit. Terima kasih Ibu. Ya pemirsa Sebentar TV, perbincangannya hangat sekali dan bagi Bapak Ibu GPAI, ya tentu ini informasi dan wejangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita dan Bapak Ibu kita dari Kemenak ini tentang bagaimana GPAI berkualitas. Nah, ini karena waktu nih Bu ya, ini pertanyaan terakhir mungkin penutup mungkin dari Bu ya ini. Nah, harapan dan pesan Bu ya untuk Bapak Ibu GPAI kita yang perpanjang ini Bu ya. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi kepada teman-teman yang pada saat ini fokus menjadi pemirsa Spotify TV, saya juga sudah pesan, siapkan 3 pesan aja. Udah disiapkan ini ya. Pertama, kepada teman-temanku semua, sahabat-sahabatku, guru-guru agama Islam di Kota Padang Panjang ataupun di mana saja. Iya. Jadilah orang yang pintar memilih, agar Anda menjadi orang terpilih. Insya Allah.
Ini bukan kaitannya dengan GPI aja nih. GPI juga. Semua, semua ini. Semua Iya. dalam memilih sikap, Iya. dalam memilih program, agar kita menjadi orang yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap teman-teman GPAI agama Islam yang ada di Kota Padang Panjang janganlah kemana-mana, tapi berada agar teman-teman mudah dihubungi. Jangan kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Yang ketiga, pintar terhadap tiga arah, Iya. ke atas, ke bawah, dan ke atas. Karena kita tidak bisa terlepas dari atas, Iya. kita tidak bisa terlepas dari bawah, dan juga ke samping. Atas mungkin yang lebih tinggi. Kalau Iya. kita pandai dan pintar, kita akan ditarik. Pada akhirnya kita juga harus menjadi atas. Kalau kita pintar ke bawah, kita akan ditopang. Iya. Kita akan ditopang dan kita akan menjadi kokoh. Bila kita pintar ke samping, maka teman-teman kita di samping akan menginformasikan bahwa kita adalah orang baik. Iya. Nah, tiga itu pesan kami kepada GPAI, dan insya Allah matahari terbit dan bulan itu akan bulan purnama. Amin. Terima kasih. Ya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Demikian Bapak Ibu GPAI dan juga pemirsa Span 5 TV dimanapun berada, sangat mendalam pesan dan harapan yang disampaikan Bu ya untuk kita semuanya. Terakhir kami dari Span 5 TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buya, kepada Ibu dan Pak Pengawas, Pak Didi yang telah memberikan waktu ya di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa untuk bisa hadir dan memberikan wejangan dan tausiah di sini untuk Bapak Ibu GPAI dan seluruh pemirsa Span 5 TV. Baik pemirsa Span 5 TV, demikian bincang-bincang kita ngobrol pendidikan Islam mengenai program GPAI berkualitas. Saya Rahmat Habibullah mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, dan jangan lupa komen, like, and subscribe dan share bincang-bincang dan ngopi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.